Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Queen lah, jangan ke Dayan. Welcome to my channel Queen Savana. Nih ada ya? Hari ini kita mau ngapain? Ayo. Mau ngapain? Pokoknya hari ini kita akan Q&A bersama Queen. Apa sih namanya? Pasti kalian di luar sana itu pengen ikut kan? Pengen ikut kan jalan-jalan sama Queen, kulineran sama Queen. Tapi semoga apa yang divideokan sama Queen itu menjadi destinasi yang akan kalian jejaki nanti. Amin. Pokoknya tentang kuliner kah atau traveling kah, bahkan nanti cerita kehidupan kita akan ceritakan. Pokoknya untuk saat ini Queen akan menjawab pertanyaannya dari Bapak Obon. Bapak Obon apa saya ya? Bapak Dian dong. Salah, Markona. Oke, akan menjawab dari pertanyaan Cekokom. Gak beres, semuanya gak beres. Lagian siapa sih yang kepo sama kehidupan saya? Pasti ada. banyak dong Queen yang kepo. Oh iya dah. Pokoknya pasti setiap jejaknya Queen ada di mana, itu yang kalau netizen itu pasti lihat, wah ini Queen kok di sini tempat makan, sono makan lagi, apa nggak kenyang? Pokoknya hari ini kita akan bahas kehidupannya Queen. Nggak semuanya sih, karena waktunya nggak cukup. Pasti itu butuh 2 minggu untuk membahasnya. Pokoknya jangan kemana-mana, kalian tetap di channelnya Queen. Don't forget channelnya Queen Savana. Nah, oke, kita mulai ya Q&A-nya bersama Queen Savana. Queen, Cekoko mau nanya nih, kan ada tuh yang komen kalau yang belum kenal sama Queen itu kan mungkin mereka itu menganggapnya Queen itu jutek, terus sombong, pokoknya kayak gitulah. Itu cara menanggapinya gimana sih Queen? Biarin aja Ya. Dan apa sih namanya, di lingkungan Queen itu kan ada apa sih namanya, persahabatannya Queen ya. Itu mereka sebelum kenal sama Queen tuh kayak gimana sih? Sebelum kenal deket sama saya, yang pasti mereka itu pada takut. Takut? Yes, saya itu menakutkan. Jadi benar apa yang dibilang sama Cekokom alias Markona. Untuk kesan pertama, siapapun yang belum mengenal saya secara personal itu kesannya itu jutek, belagu, sombong, bla 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 bla, pokoknya yang apa ya, yang buruk-buruk gitu. Itu bukan hanya komentar aja, memang kehidupan sehari-hari sering mendapatkan langsung seperti itu gitu. Jujur ya guys, semuanya yang ada di rumah atau yang lagi nonton, aslinya nggak gitu. Aslinya bocor. Aslinya bocor, sumpah. Kalau pelawak mah udah kayak Ponori. Kenapa nggak Ponori? Yang rada-rada mudaan gitu loh. So Ima gitu. Nah, itu kan kalau untuk apa namanya, dari sisi juteknya Queen kalau sebelum kenal ya. Kalau misalkan nih Queen jalan kan banyak kan berteman sama cowok ya. Tanggapan papi atau suami Queen tuh kayak gimana sih? Kehidupan saya dari kecil itu memang lebih dekat dengan kaum Adam. Saya anak keempat, paling kecil dan cewek sendiri gitu. Jadi dari kecil memang udah biasa bergaul dengan cowok. Saya lebih mudah bergaul dengan cowok daripada dengan cewek. Karena gini, kalau cewek itu kadang itu ada sisi iri, ada sisi apa ya macam-macam lah kayak gitulah. Kalau cowok kan enggak.
dan saya memang lebih nyaman bergaul dengan cowok. Terus Simple gitu ya. cowok itu simple gitu. Ibaratnya saya nggak suka dandan. Cowok juga kan ya nggak mungkin dong cowok pakai bedak, pakai lipstick. Ada kok. Ada. Untung di lingkungan saya nggak ada. Ada kok. Queen. Nah, terus kalau tanggapan papi ya, tanggapan suami ya sepanjang memang nggak ada apa-apa sih so far ya, karena dia tahu memang saya lebih banyak temen cowok daripada temen cewek itu dari zaman Dahulu kan. dahulu kala. Nah terus apa sih namanya Queen kan untuk tempat tinggal saat ini kan ada di Bekasi ya. Nah sebelum Queen di Bekasi itu Queen di mana dulu tuh? Saya lahir di Jawa Tengah, di kota Purbalingga, sampai SMA di sana. Lalu kemudian saya moving, sempat beberapa bulan ada di Malang, lalu tinggal di Surabaya sekitar 4 tahun. Dari sana saya moving ke Jakarta karena ada ikut suami. Jadi saya moving ke Jakarta. Tinggal di Jakarta itu dari 2004 hingga 2009. Lalu 2009 sampai 2012 itu ada di Tangerang, dan 2012 sampai sekarang di Bekasi. Guys yang ada di rumah, sebenarnya Cekokom ini kan sering sama Queen, dan bahkan kesehariannya pasti sama Queen. Bahkan tahu lah maksudnya keseharian Queen tuh kayak gimana, dari Queen sedih kayak gimana itu tahu. Mau dibongkar di sini nggak Queen? Apa sih yang bikin saya sedih? Apa coba yang bikin saya sedih? Sakit gigi. Oh iya, kelihatan nggak kalau sekarang saya habis sakit gigi nih? Ini lagi sakit gigi banget. Jadi ceritanya gigi saya itu dicabut, tapi ternyata akarnya itu tidak bisa keangkat. Jadi mungkin ada anomali di akar. Dan ini sudah 2 dokter gigi menyerah. Akhirnya dirujuk ke dokter bedah mulut. Wow. Itu gimana? Kapan itu rencananya Queen? Setelah lukanya sembuh. Setelah lukanya sembuh. Baru ke dokter bedah mulut. Untuk Oban ada pertanyaan nggak buat Queen? Oh cukup. Oh cukup. Bener kona. Guys yuk untuk pertanyaan berikutnya ya, itu baru berapa Queen pertanyaan yang Nggak dari? tahu, nggak dihitung, males Nggak dihitung ngitungin. ya. Oke lah hitungnya yang ketiga ya. Oke untuk pertanyaan ketiga, Queen ada berapa anak? Udah punya berapa anak? Saya punya 5 orang putri, 16 tahun, 13 mau 14 tahun, 11 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun. Semuanya perempuan ya. Perempuan dan 2 di asrama ya? Ya, 2 sekolahnya ada di asrama, Di mana tuh? di Alexandria Islamic School. Oke. Nah itu tuh gimana sih cara mengurus anak 5 kayak gitu Queen? Sebenarnya kalau sekarang anak-anak itu saya bisa dibilang memantaunya dari jauh. Tapi kalau dulu memang pada saat sampai anak keempat itu full total saya sendiri. Sampai anak kelima usia mungkin 1 tahunan itu juga full anak-anak sama saya. Itu ya saya itu orangnya galak. Tahu kan Markona? Oh, tahu banget. Saya orangnya galak, saya orangnya disiplin. Ke anak pun sama. Jadi ada reward and punishment. Jadi kalau misalnya anak-anak nih melanggar sesuatu, mereka dapat hukuman gitu. Entah itu nggak boleh pegang HP. Misalnya pegang HP itu hanya boleh 1 jam siang dan 1 jam malam. Itu dilanggar, maka HP mereka akan masuk ke berangkas selama seminggu. Wow. Selama seminggu nggak pegang Ya, handphone ya? selama 1 minggu nggak boleh pegang handphone. Remote TV pun bisa masuk ke berangkas. Jadi rumah itu sunyi senyap. Tuh. Untuk selama ini anak-anak pernah protes kah Queen? Pasti. Protes ya? Ya, tapi kalau saya itu kalau diprotes selalu saya balikan lagi. Jadi kalau kamu nggak mau dihukum, ya jangan melakukan kesalahan itu. Karena aturannya kan jelas, clear. Misalnya harus setoran hafalan 1 hari 4 ayat gitu. Ternyata ustadznya laporan ke saya, ini anak-anak kok nggak bisa setoran gitu, atau murojaahnya tersendat-sendat gitu. Berarti kan mereka kan berarti ada sesuatu nih, apa gitu. Biasanya itu ya kebanyakan
nonton TV atau main HP kayak gitu ya, itu udah pasti langsung ada eksekusi. Wow. Jadi untuk cara mendidiknya seru juga ya. Keras, kalau saya keras, disiplin. Tapi selain itu saya menempatkan anak-anak itu bukan hanya sebagai anak di mana saya harus menang, saya harus jadi pemimpin gitu, enggak. Jadi mereka bisa bercanda sama saya, kadang saya juga dibully sama mereka. Lebih banyak bercandanya apa lebih banyak dibulinya? Lebih banyak dibully. Lebih banyak dibully gitu. Itu udah, aduh, kita itu orang tua zaman now kali ya. Queen sama papi itu lebih banyak dibully sama anak-anak. Apalagi papi itu udah deh, kalau anak-anak udah mau bully udah diem 1000 bahasa. Nah, Queen kan setiap apa sih namanya berteman itu dong, pasti itu yang paling cantik ya Queen. Oh Oke. iya. Karena di lingkungannya itu pasti rata-rata cowok kayak gitu. Nah, kadang kan orang ada yang berpikir Queen ini baik banget, kadang ngasih orang tuh nggak sembarangan kayak gimana gitu. Ada nggak sih di momen di mana momen itu yang merasa Queen tuh kok gue kayak dimanfaatkan gitu? Banyak yang bilang begitu, banyak yang bilang bahwa orang-orang yang dekat dengan saya itu biasanya itu memanfaatkan sesuatu dari saya. Yes. Tapi prinsip saya adalah selagi kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kenapa enggak? Kalau saya tidak pernah peduli soal itu. Oke, berarti bodo amat ya? Iya, saya orangnya bodo amat, cuek. Istilahnya gini, omongan orang itu buat saya itu nggak terlalu penting. Oke lah, tetap sewaktu-waktu saya mengambil pendapat orang, mengambil penilaian orang itu untuk koreksi diri, tapi tidak terlalu penting untuk saya. Jadi memang istilahnya kalaupun misalnya saya berbagi, kalaupun saya istilahnya apapun itu pure saya sama Allah, udah gitu aja. Semangat Queen! Semangat dong! Nah, itu pertanyaan keempat ya. Sekarang pertanyaan kelima. Ada rencana nggak sih Queen untuk kedepannya liburan berdua sama papi kayak gitu tanpa anak-anak ya? Sebenarnya sih beberapa kali kita sudah mewacanakan untuk itu gitu, buat me time, karena memang sejak kami menikah lalu saya punya anak kayak gitu, bisa dibilang dulu saya juga bekerja, orang kantoran, berangkat pagi pulang sore kadang malam gitu kan, jadi memang me time dengan pasangan hidup itu kurang banget. Pastilah ada rencana gitu ke sana, cuman memang saya itu bukan tipe orang yang kalau pergi berdua, hanya berdua ya. Yeah. Kalau pergi dengan anak-anak satu keluarga pasti saya merencanakan dengan matang. Tapi kalau pergi berdua itu bisa kayak begini. Habis sholat, tiba-tiba celing, pengen pergi ke sana. Ayo Pi, kita pergi. Tuh. Jadi dadakan. Kayak tahu bulat dong. Yes. Benar. Nah, coba kemarin Cekokom. Hei, ayo, kepengen ke Carita? Iya. Harus kan? Aduh, itu benar-benar. Habis itu tahu nggak guys? Apa tuh? Ya, malam-malam ada yang chatting. Ih, ada yang curhat. Ada yang curhat. Itu was-was banget beneran. Karena suruh puter balik. Ada yang curhat. Dan udah bilang sih sama Queen, ayo kita putar balik gitu kan. Tapi tetap kan kendalinya ada di Queen. Maaf ya Pi. Ya, jadi memang saya itu kadang orangnya keras kalau udah pengen gitu. Gini, kualitas tidur Queen itu sangat buruk sejak punya anak. Karena bisa dibilang belum putus menyusui. Sampai sekarang baby L usia 4 tahun itu masih nenek ya? Yes. Yang paling lama sejauh ini saya nggak tahu baby L mau sampai umur berapa. Yang paling lama itu kakak Aira 8 tahun. Waduh. Tapi Jadi, dari anak-anak mami yang paling lama siapa? kakak Aira 8 tahun. Kata dia enggak. Kata Cekokom enggak, bukan kakak Aira. Papi. Ya kan bukan anak ya. Iya, jadi kualitas tidur itu sangat bisa dibilang buruk gitu. Jadi saya tuh kalau udah kelewat jam tidur ya udah akhirnya nggak bisa tidur kan. Nah, butuh sewaktu-waktu itu untuk istirahat, blek tidur sendirian.
Dan kalau sudah membutuhkan itu, ya udah, mau gajah di depan tak tabrak aja. Iya bener, kalau chatting sama Queen itu kita selalu malam. Dan malam tuh masih on. Dia mau pagi malah jam 1, jam 2 itu masih on. Oh, iya. Jadi nggak pernah tidur. Pokoknya apa sih namanya pembahasannya itu cerita kehidupannya Queen nanti akan kita kupas apa sih namanya lebih dalam lagi dan akan menjadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kalian semua. Request dong, Apa? Queen request dong. Next kalau mau Q&A atau cerita kehidupan tentang about me ya, about Yes. me. Itu dari kan orang-orang gini berpikirnya, enak lo hidupnya. Istilahnya sekarang dengan keadaan yang sekarang gitu. Yeah. Mereka tidak tahu seperti apa sih histori kami di waktu-waktu yang dulu gitu. Nah, Request dong. jangan dijawab dulu Queen, jangan dijawab dulu. Pokoknya untuk nanti ada cerita kehidupan untuk Queennya Queen Savannah itu nggak hari ini. Pokoknya tetap kita akan jadi surprise ya. Pokoknya dari Queen dari nol sampai sekarang menjadi apa sih best of the bestnya Queen ya. Kalau itu enggak. Saya tidak pernah merasa menjadi siapa-siapa atau menjadi apa-apa. Saya tetap adalah saya yang dulu gitu. Bedanya mungkin kalau dulu itu untuk melakukan sesuatu itu banyak keterbatasan. Kalau sekarang sedikit lebih. Stop, jangan dijawab dulu. Nanti nggak ini apa? Nggak seru. Pokoknya nanti selalu pantengin channelnya Queen Savannah. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, terus jangan lupa tombol loncengnya diklik juga untuk apa sih namanya? Biar tahu cerita kehidupannya Queen yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kalian semuanya dan tambah semangat untuk menjalani hidup sehari-hari. Udah Queen, ada kata-kata mutiara buat mereka? Nanti ada satu episode di mana di situ menceritakan di mana saya dalam keadaan yang paling terpuruk dan ada seseorang yang support saya total hingga saya bisa berdiri tegak melawan dan membalikan keadaan. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Cukup nih pertanyaannya. Cukup. Hadiahnya nggak ada ya pertanyaannya. Kan udah dijawab. Nanti aja, pokoknya kalian kalau komen, terus kalau misalnya Queen lagi iseng-iseng, siapa tahu Queen mau ngasih giveaway buat kalian. Tapi jangan lupa udah subscribe ya, udah komen, dan jangan lupa like. Pokoknya nanti bisa dilihat dari video pertama sampai video terakhir kita upload. Kalau nggak like, giveaway-nya mungkin Queen nggak kasih. Oke. Gitu aja Queen ya. Thank you untuk hari ini. Thank you untuk hari ini. Thank you untuk semuanya. Thank you untuk Cekokom alias Markona dan Obon yang selalu setia menemani Queen kemana aja. Jadi Queen merasa tenang dan nyaman. Bye-bye. Assalamualaikum. My next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.